Francisco Bagnaia dihimbau untuk jangan terus-menerus menengok masa lalu tentang motor Ducati Desmosedici GP24 saat dia sulit bertarung melawan Marc Marquez dengan GP25 pada MotoGP 2025. Sulitnya Bagnaia menyamai level Marc Marquez dengan sama-sama menunggangi GP25 makin membuat jurang di garasi Ducati melebar. Dia yang berkumpul di bawah satu atap nyatanya malah tidak menyuguhkan pertarungan sengit yang selama ini diidamkan. Yang ada Francisco Bagnaia malah terlihat inferior saat Marquez langsung melesat tajam sejak seri pertama MotoGP 2025. Marc Marquez bahkan menyapu bersih 6 sesi sprint race dan mengukir sejarah sebagai pembalap pertama yang mampu melakukannya. Marquez juga sudah memenangi 3 kemenangan dan 1 runner-up di balapan utama dan jadi pemuncak klasemen dengan 171 poin. Bayang-bayang tentang kemungkinan Marc Marquez melengkapi gelarnya jadi juara dunia ke-9 kali pun semakin dekat terwujud. Sementara itu hasil dari Francisco Bagnaia kontras di mana dia baru menang 1 kali di balapan utama dan tak pernah menang di sprint race, di mana murid Valentino Rossi tersebut baru mengumpulkan 120 poin untuk bertahan di peringkat 3 klasemen. Dia gagal pulang bawa poin karena apes total pada seri GP Prancis 2025 dan salah satu hal yang sering diungkit Bagnaia adalah bagaimana dia kurang nyaman di bagian depan motor pada GP 25, bahkan Pecco juga masih merasa lebih nyaman dengan GP 24. Namun pemikiran Bagnaia yang seakan masih terjebak di masa lalu itu diharapkan segera hilang karena pada dasarnya dengan GP24 pun tahun lalu dia juga kalah dari Jorge Martin yang tampil sangat konsisten, sedangkan Bagnaia sempat meraih nihil poin pada 8 seri. Duncan meyakini bahwa masalah yang dialami Bagnaia bukan sekadar teknis dan ada sesuatu yang hilang dari dalam diri Bagnaia yang tak lain adalah kepercayaan diri. Entah sejak tahun lalu atau dimulai sejak tahun kedatangan Marc Marquez, Bagnaia mulai kehilangan sentuhannya. Akan tetapi Lewis Duncan juga tidak lupa untuk mengingatkan bahwa manajemen Ducati juga akan berperan dengan sangat penting terutama dalam hal-hal seperti ini, di mana kalau mereka sudah condong kepada salah satu pembalap maka hal itu akan menjadi sangat sulit. Berperan sebagai penantang Pecco bisa saja berkata baiklah saya melihat orang lain melakukan apa yang biasa saya lakukan di GP24 namun dia tidak mencetak poin sebanyak 8 kali musim lalu dan kalah dalam perebutan gelar. Melihat ke belakang bukanlah hal baik dia mengatakan punya firasat bagus pada motor itu tapi dia melakukan kesalahan jadi menurut saya dia terlalu tenggelam dalam pikirannya. Tardozzi ditanya apakah ini sebagian besar hanya masalah kepercayaan diri lalu mereka mengatakan sepanjang musim mereka berusaha memperbaiki motor. Masalah bagian depan ini pernah dibahas sebelumnya di Thailand dan Argentina tapi Ducati berkata kami melakukan apa yang kami bisa tapi Bagnaia adalah juara dunia teruslah melaju. Kini Pecco telah menyadarinya ia berpikir itu bukan saya namun dia sekarang menyadari setelah tes Jerez bahwa itu soal kepercayaan diri. Dia telah mengatur ulang kejuaraannya setelah 6 seri yang merupakan mimpi buruk karena Marquez melakukan hal-hal yang dilakukan sebagaimana mestinya Marquez. Sekarang dia menyadari segalanya mungkin akan menjadi lebih baik namun akan ada situasi yang sulit dengan manajemen Ducati. Jika mereka tidak bisa mengarahkan pikirannya dalam beberapa seri berikutnya ke tempat yang seharusnya maka persaingan untuk gelar tidak akan terjadi, kata Lewis Duncan, sebagaimana dilansir dari Crash. Pengamat kondang MotoGP, Carlo pernah turut menyesalkan dengan hasil yang didapatkan oleh pembalap andalan Monster Energy Yamaha, yaitu Fabio Quartararo pada MotoGP Prancis 2025. Menjalani balapan kandang di sirkuit Le Mans Prancis momen pahit harus diterima Quartararo bersama timnya Yamaha. Pada seri ke-6 MotoGP 2025 tersebut El Diablo sejatinya menunjukkan prospek yang bagus dengan mengukir back-to-back pole position pertama sejak 2021.
Akan tetapi kemampuan dari motor Yamaha M1 tak lantas membuat langkah Quartararo jadi mudah saat sprint dan Grand Prix dengan start di urutan terdepan. Dia harus mengakui keganasan motor Ducati GP25 yang ditunggangi Marc Marquez di bawah panji tim pabrikan Italia itu. Marquez mengambil alih posisinya di tempat terdepan untuk memenangi sesi sprint race saat Quartararo harus puas finish di urutan keempat, sedangkan pada sesi balapan utama yang berjalan kacau di kondisi lintasan basah Fabio gagal menyenangkan para penggemarnya di kandang. Juara dunia MotoGP musim 2021 itu harus menyudahi perjuangannya lebih dini usai mengalami crash dan tak bisa melanjutkan aksinya lagi. Akan tetapi meski mengalami crash, Quartararo sempat menjalani duel sengit lagi melawan Marquez hingga beberapa putaran. Berbeda dengan Quartararo, Marc Marquez berhasil menuntaskan seri MotoGP Prancis 2025 dengan finish di tempat kedua. Marquez berada di belakang Johan Zarco dari LCR Honda selaku home hero alias jagoan tuan rumah lainnya yang berhasil keluar sebagai pemenang. Kegagalan Quartararo menuntaskan balapan kandang dengan maksimal turut mengundang perhatian dari pengamat MotoGP Carlo Pernat. Pria Italia tersebut turut menyesal dengan apa yang menimpa Fabio Quartararo di mana kegagalannya kali ini berjalan menyakitkan. Terlepas dari hasil akhir yang didapat, Pernat menilai bahwa rider berusia 26 tahun tersebut sudah tampil baik dalam melawan Marquez. Quartararo dianggap telah melebihi batas kemampuan yang bisa digapai motor Yamaha saat ini untuk melawan The Baby Alien yang ganas dengan Ducatinya. Bahkan rekan satu tim Alex Rins di tim pabrikan Monster Energy Yamaha tersebut juga dipandang memiliki beban mental dalam dirinya, setelah Fabio Quartararo gagal dalam mendapatkan hasil yang baik pada balapan utama MotoGP Prancis 2025 tersebut. Sangat disayangkan terutama bagi Fabio Quartararo sendiri, tapi menurut saya dia terlalu bersemangat karena dia membalap di luar batas kemampuan Yamaha, tetapi dia melakukannya dengan sangat baik. Terutama karena ini adalah balapan kandangnya dan gagal seperti itu tentu saja membuat dirinya menjadi sangat menyesal juga secara mental. Namun itu adalah Grand Prix yang sangat aneh di mana balapan yang menurut saya bahkan bisa saja dibatalkan karena Anda tidak melihat nilai sebenarnya seperti itu, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari Speedweek. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini menuduh Francisco Bagnaia menjadi penyebab kecelakaan yang terjadi di balapan utama MotoGP Prancis 2025. Menurutnya Bagnaia melakukan kesalahan sehingga insiden tabrakan pun tak bisa terhindarkan. Bastianini dan Bagnaia tabrakan di awal balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans. Namun begitu keduanya masih bisa melanjutkan balapan dan Bastianini menutup dengan finish posisi ke-13 sementara Bagnaia di urutan ke-16. Hanya saja Enea Bastianini dijatuhi hukuman long lap penalti karena menyenggol Francisco Bagnaia. Hukuman tersebut akan berlaku pada seri balapan berikutnya yakni pada seri balap MotoGP Inggris 2025. Bastianini menerima hukuman itu namun dirinya merasa kalau insiden tabrakan itu terjadi karena tak luput dari kesalahan Bagnaia. Bahkan dia merasa kalau mantan tandemnya itu terlalu cepat mengerem sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Walau begitu Enea Bastianini juga menyesali insiden yang terjadi pada balapan utama MotoGP Prancis 2025 tersebut. Pembalap asal Italia itu pun bakal berbicara dengan Francisco Bagnaia sekaligus menyampaikan permohonan maafnya. Di sisi lain Bastianini mengungkap satu penyesalan yang tidak dia lakukan pada balapan MotoGP Prancis 2025. Dia menyesali tidak memakai ban basah sejak awal karena dia yakin bisa finish di posisi 4 besar jika memakai settingan ban seperti itu. Sayangnya Pecco tidak berbelok dan saya tidak tahu apakah ada masalah tetapi dia mengerem terlalu cepat di mana saya kemudian tidak punya ruang lagi untuk masuk dan ya itulah yang terjadi. Saya menyesal kami semua bertabrakan, saya belum berbicara dengannya tetapi pasti kami akan berbicara nanti. Hal yang paling saya sesali adalah tidak memilih ban basah karena kalau saya memakainya maka saya pasti bisa finish di posisi 4 besar karena ritmenya bagus jadi saya kehilangan kesempatan.
Singkatnya adalah seharusnya saya melakukan kebalikan dari yang dilakukan mayoritas pembalap tetapi saya justru mengikuti mereka dan membuat kesalahan, kata Enea Bastianini, sebagaimana dilansir dari Motosan.